Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama. Nomor induk mahasiswa 0302 128 192 4059. Jurusan Teknik Pertambangan 2019. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat model regresi nonlinear atau kubik dan model regresi linear sederhana beserta nilai korelasinya. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu hubungan antara konsumsi batu bara di Cina dan harga jual di Indonesia. Terdiri dari 11 sampel yang mana dari bulan Januari hingga November. Konsumsi batu bara di Cina dilambangkan dengan variabel X, sedangkan harga jual di Indonesia dilambangkan dengan variabel Y. Langkah pertama dalam membuat model regresi nonlinear atau kubik yaitu dengan membuat sebuah tabel bantu. Tabel bantu itu sendiri terdiri dari X, Y, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6, X kali Y, X kuadrat kali Y, X pangkat 3 kali Y. Setelah masing-masing dari kolom-kolom terisi, selanjutnya adalah dilakukan penjumlahan dengan cara sama dengan sum blok yang ingin dijumlahkan tutup kurung lalu enter. Untuk menghemat waktu, tarik selain dilakukan penjumlahan untuk kolom X dan Y dikuadratkan, yaitu dengan cara sama dengan klik yang ingin dikuadratkan, pangkat 2, lalu enter. Lalu tarik. Setelah mendapatkan nilai penjumlahan dari masing-masing kolom dari tabel bantu, nilai-nilai tersebut digunakan untuk menyusun persamaan terkecil. Rumus dari persamaan terkecil adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui rumus persamaan terkecil, substitusikan nilai dari tabel bantu ke dalam rumus persamaan terkecil. Setelah disubstitusikan, maka persamaan terkecil terbentuk. Hal ini dapat juga diubah dalam bentuk matriks. Setelah merubah persamaan terkecil ke dalam bentuk matriks, yaitu penjelasan dalam bentuk matriks, jika matriks sebelah kiri adalah matriks A sama dengan matriks B dikali matriks C, maka untuk mencari nilai matriks C, yaitu matriks B inverse dikali dengan matriks A. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai matriks B inverse? Yaitu dengan cara blok sebanyak kolom matriks, lalu sama dengan M inverse, lalu blok matriks yang ingin di-inverse, tutup kurung, tekan Shift dan CTRL, lalu Enter.
lalu didapat nilai matriks B inverse. Jadi, untuk mencari nilai A, B, C, dan D atau matriks C dapat dengan kalikan matriks kanan dan kiri atau matriks B inverse dengan matriks A, yaitu saya berikan contoh sama dengan MMULT array pertama, masukkan baris pertama, lalu array kedua, masukkan matriks A, tutup kurung, lalu enter, dan seterusnya untuk nilai B, C, dan D. Setelah didapat nilai A, B, C, dan D, maka substitusikan ke model regresi nonlinear atau kubik, yaitu dia sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X pangkat 2 ditambah D dikali X pangkat 3. Setelah disubstitusikan, maka didapat model regresi nonlinear atau kubik. Untuk mengkoreksinya dapat dibandingkan dengan cara otomatis. Setelah saya membuat dengan cara otomatis, ternyata nilainya sesuai dengan apa yang kita buat secara manual. Setelah selesai dengan model regresi nonlinear atau kubik, selanjutnya adalah mencari model regresi linear sederhana. Dengan data yang sama, langkah awal untuk mencari model regresi linear sederhana adalah dengan membuat tabel bantu. Sama seperti mencari model regresi nonlinear atau kubik. Perbedaannya adalah pada tabel bantu regresi linear sederhana, komponen-komponennya lebih sedikit, yaitu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Dan tidak lupa untuk variabel X dan Y totalnya dikuadratkan. Setelah operasi tabel bantunya selesai, nilai-nilai dari tabel bantu ini digunakan untuk mencari nilai A dan B, yaitu konstanta dari persamaan model regresi linear sederhana. Rumusnya sudah saya berikan sebagai berikut. Setelah diketahui rumus untuk mencari nilai A dan B, maka dapat dilakukan perhitungan. Itu saya berikan contoh untuk nilai A, bagaimana cara melakukan perhitungannya. Maka sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y. Enter. Yang bawahnya N ini adalah banyak data, yaitu adalah 11, sama dengan 11 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Enter. Dan didapat nilai 38,1509023, hasil pembagian dari yang atas dibagi yang bawah.
Setelah didapat nilai A dan B, maka dapat diketahui model regresi linear sederhananya, yaitu Y sama dengan nilai A ditambah B dikali X. Dapat kita tulis. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Setelah saya membuat dengan cara otomatis untuk mengkoreksi atau membandingkan, ternyata nilainya sama. Nilai A dan B untuk cara otomatis didapat dari nilai intercept dan X variabel ini. Ternyata nilai baik secara otomatis ataupun manual nilainya sama. Berarti tutorial kita berhasil untuk model regresi linear sederhana dan juga model regresi nonlinear atau kubik. Selanjutnya mencari nilai korelasi. Untuk mencari nilai korelasi digunakan rumus korelasi Pearson. Rumusnya sudah saya sediakan sebagai berikut. Perhitungan hanya tinggal mengikuti rumus. Sama dengan N itu adalah banyak data dikali dengan sigma X dikali Y, sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y. Enter. Dan untuk akar digunakan rumus SQRT. SQRT ini pengoperasian untuk jenis akar. Dan ini mengikuti rumus. Setelah itu, untuk hasilnya dapat dilakukan sama dengan atas dibagi bawah, enter, dan didapat nilai 0,805110432 atau jika dibulatkan 0,805. Untuk mengeceknya kita lihat di sini secara otomatis. Akar dari 0,675 yaitu 0,805 1. Jadi nilai korelasi kita benar. Baik nilai korelasi di linear sederhana atau non-linear atau kubik, hanya digunakan rumus korelasi Pearson dan hasilnya sama karena data yang digunakan adalah sama. Jadi kita lakukan aja sekali perhitungan. Nilai 0,805 berarti mendekati 1. Berarti hubungan antara konsumsi batu bara di Cina dan harga jual di Indonesia sangat kuat karena korelasinya mendekati 1. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.